Ada dua. Siapa deh? Devasa sama Satria. Oke. Alasannya apa? Sakit semua. Oke, sakit semua. Oke, nanti kita doakan supaya teman kita cepat sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Oke. Silakan Mbak Yudi, kelas untuk memimpin. Kembali bersiap-siap untuk mengawali pembelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Siang hari ini karena kemarin kami itu kena standar speedometer. Ya, bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Oke, masuk kepada materi yang kedua ya, yang kemarin itu tentang kecerdasan emosi. Tugasnya sudah dibikin? Sudah. Ya. Nanti tugas yang sudah dibikin itu bisa kita sharingkan kepada teman-teman yang lain gitu ya. Apakah tugasnya itu sama atau tidak gitu. Ya, materi yang kemarin adalah tentang Kecerdasan emosi. Jadi, kenapa materi kecerdasan emosi ini Ibu berikan kepada kalian? Yaitu untuk yang pertama adalah kita dapat memahami tentang kecerdasan emosi dan pengendalian diri serta perlunya mentaati norma dan peraturan yang berlaku. Terus yang kedua itu kalian dapat memahami tentang kecerdasan emosi. Kalian juga dapat memahami tentang pengendalian diri dan manfaat dari pengendalian diri. Sekarang Ibu mau tanya, apa saja sih emosi itu sebenarnya? Sedih. Marah. Cinta. Oh, cinta. Terus Jijik. jijik ya, Emosi. emosi, kecewa. Orang itu selalu mempunyai itu ya, selalu mempunyai emosi. Kalau emosi itu masih dalam posisi yang wajar, tidak masalah. Siapa yang pernah mengalami emosi yang luar biasa sampai seperti tidak terkendalikan? Dewasa Bu. Ya, dewasa. Iya, pernah mengalami hal seperti itu? Mungkin sudah. Bisa diceritakan? Ya waktu itu ya rasanya pengen mati mungkin. Saking tertekannya. Pengen mati, luar biasa. Berarti kalau dia mengalami emosi, kemudian dia merasakan pengen mati, itu apa yang kurang? Menurut kalian apa? Motivasi? Pengendalian diri. Berarti pengendalian dirinya gimana? Kurang. Buruk. Karena dewasa merasa bahwa dia mungkin masalahnya itu hanya menimpa dia sendiri. Padahal setiap orang hidup itu pasti mempunyai masalah. Tidak ada orang itu yang selamat dari masalah. Kita punya masalah dalam ukuran masing-masing, dalam konteks masing-masing kita. Bagaimana cara kita menyelesaikannya itu tergantung dari tingkat kedewasaan kita. Ya. Dari video yang kemarin Ibu putar, ada yang bisa menceritakan sedikit itu tentang video yang Ibu putar kemarin? Oke, silakan. Dari video yang kemarin diperlihatkan oleh Bu Hendri yang menceritakan tentang ketika sedang naik bis ada seorang kakek-kakek yang tidak kedapatan tempat duduk, lalu ada seorang ibu-ibu hamil memberikan tempat duduknya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa betapa kecerdasan emosi itu adalah sebuah kecerdasan yang ilmu yang sangat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ada yang belum cerita lain? Karena memang visual atau kita menonton video itu masing-masing dalam memberikan arti. Mungkin masih bisa memberikan. Ternyata masih banyak orang yang mementingkan egonya sendiri Bu. Banyak orang yang kurang prihatin. Kan orang tua itu kan harusnya duduk, tapi kok malah nggak ada yang ngasih tempat duduk, malah ibu hamil yang ngasih tempat duduk. Kurang prihatin, jelas. Oh, gitu ya. Jadi di video yang kemarin Ibu tayangkan itu ada seorang kakek yang naik bus, kemudian dia tidak mendapatkan tempat duduk. Nah, semua orang tidak ada yang bisa atau tidak mau memberikan tempat duduknya, kecuali seorang wanita hamil, malah dia yang berdiri
memberikan tempat duduk itu untuk si kakek. Menurut kalian perasaan kalian gimana kalau melihat kejadian seperti itu? Sedih? Biasa aja. Miris. Biasa saja? Miris. Miris? Apa yang kalian rasakan kalau melihat kayak gitu? Ada wanita hamil kemudian memberikan tempat duduknya, pada yang lainnya tidak mau memberikan tempat duduk. Prihatin, ya, gitu ya, prihatin. Jadi sebenarnya kecerdasan emosi itu apa sih, Dek? Kemampuan untuk memotivasi diri terus mengenal diri sendiri. Menurut saya Kemampuan untuk memotivasi diri, mengenal emosi diri sendiri. Yang lainnya? Kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Yang lainnya? Kecerdasan emosi menurut saya itu juga adalah dapat membangun hubungan yang baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Bagus. Ya, sebenarnya itu. Kecerdasan emosi itu. Kecerdasan emosi itu pertama kali ditemukan oleh Daniel Goleman, ya, Daniel Goleman, yaitu tentang kecerdasan emosi, bahwa ada 11 kecerdasan emosi yang kita miliki, yang itu harus selalu dilatih. Kecerdasan emosi sendiri itu adalah penyumbang sukses hidup sebanyak 80%. Jadi jangan bangga ketika kita mempunyai intelijen quotient yang tinggi, karena sebenarnya itu hanya menyumbang sukses hidup sebesar 20%. Ya, sebesar 20%. Setidaknya ada 5 unsur yang menjadi tolak ukur dalam kecerdasan emosi. Ada yang bisa sebutkan? Ya. Apa yang menjadi unsur yang membangun kecerdasan emosi? Menurut saya unsur-unsurnya adalah dapat mengenali emosi dalam diri sendiri, terus bisa memotivasi diri sendiri. Ya, mengenali sendiri, Mengenali perasaan orang lain. mengenali perasaan orang lain, mampu mengendalikan diri sendiri, mampu mengendalikan diri sendiri, dapat Memotivasi diri, Bu. dapat memotivasi diri sendiri, Dapat berinteraksi dengan orang lain. dapat memahami juga emosi orang lain. Jadi kemampuan empati dan simpati di sini perlu nggak deh? Sangat perlu. Jadi dari kelima unsur-unsur itu tadi, nanti kita akan terarah kepada bagaimana cara kita itu mengelola stres. Bagaimana cara kita itu tadi mengelola stres? Seperti yang disebutkan teman kalian tadi, Devacha. Kalau dia stres itu pengennya mati. Berarti dia belum pandai dalam mengelola emosi stres, ya, dalam mengatasi stres. Kemudian ada nggak mengatasi dorongan hati? Gitu? Ada. Bagaimana cara mengatasi dorongan hati? Biasanya refleksi. Refleksi. Caranya? Caranya seperti menanyakan kepada diri sendiri, kalau sikap saya seperti ini apakah sudah benar? Kalau saya seperti ini, apa dampak yang akan saya rasakan ke depannya? Kurang lebih seperti ini, Bu. Ya, bagus. Jadi kalau kita lagi mau emosi gitu, itu kadang-kadang kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Pantaskah saya marah? Perlukah saya marah? Apakah marah saya ini berguna? Ada alasan. Boleh kita marah, tapi ada alasan yang jelas. Siapa yang kita marahi? Bukan masalahnya sama pacarnya, marahnya sama satu kelas. Pernah nggak? Ada nggak yang pernah gitu? Ada. Jadi bagaimana cara mengelola stres itu tergantung dari masing-masing orang. Itu ada teknik, bagaimana kalau kita itu benar-benar jenuh mengatasi situasi itu. Caranya dengan teknik stop. Teknik stop itu adalah kita fokus melupakan semua yang terjadi, hentikan semua pikiran apapun yang kita kerjakan. Kemudian kita mengambil nafas yang panjang dari hidung kita, mata kita merem ya. Terus kemudian kita keluarkan dari mulut kita. Ambil lagi nafas yang dalam dari hidung kita. Kemudian keluarkan dari mulut. Rilekskan tubuh kita, bau kita, dan rasakan nafas segar itu ya masuk dalam tubuh kita. Ulangi beberapa kali sampai kalian merasa tenang dan lebih baik. Nah, setelah itu kalian bisa mencoba
Dan setelah itu apa yang akan kalian rasakan? Boleh kita coba ya? Boleh. Yuk, kita coba. Dipimpin siapa? Guru aja. Guru yang memimpin. Ya. Kak Salis. Salis saja. Oke, Salis saja. Oke, Salis saja yang memimpin. Silakan Ayah Salis. Semuanya tangannya yang rileks, bisa di atas meja, bisa di bawah, yang penting rileks. Ya, bisa dimulai Ayah Salis. Oke teman-teman, kita akan mempraktikkan refleksi diri. Di sini teman-teman semua harus rileks. Bisa kita mulai? Bisa. Ambil nafas, simpan perut, tahan, dan buang. Sekali lagi, ambil nafas, simpan perut, tahan, fokus ke dalam hati, dan buang. Sekali lagi, ambil nafas, tahan, dan buang. Ya, sudah. Ya, sekarang saya mau tanya, sama Mas yang di sana, bagaimana apa yang kamu rasakan? Rasanya lebih tenang, lebih rileks, badan terasa ringan. Iya, lebih tenang. Coba kamu Mas yang katanya jadi kalau stres seperti mati saja. Rasanya lebih plong rasanya gitu. Ya, lebih plong gitu ya. Mbaknya yang di pojok? Ya sama lebih. Jadi setelah kita melakukan metode tersebut, pikiran kita bisa menjadi lebih rileks dan mampu menyelesaikan masalah dengan lebih tenang. Ya. Nah, teknik-teknik itu bisa kalian pakai nanti kalau kalian mempunyai banyak sekali tugas di kampus kalian. Ya, di kampus kalian masing-masing, kalian nanti pasti akan suatu saat mengalami hal-hal yang tidak nyaman gitu ya. Nah, teknik itu bisa kalian pakai. Ya, jadi tentang kecerdasan emosi tadi fungsinya adalah untuk Mengendalikan diri. pengendalian diri. Yang kedua untuk Memotivasi diri sendiri. memahami emosi orang lain. Terus beradaptasi dengan orang lain. Artinya kita membangun hubungan relasi dengan orang lain agar bagus. Terus apalagi dari cara kita pengendalian diri emosi yang bagus itu apa yang didapat? Kalian bisa nggak mendapatkan keputusan yang bertanggung jawab? Bisa. Karena dalam kondisi yang tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak tergesa, tidak konsentrasi penuh, tidak marah. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan dari pembelajaran kecerdasan emosi ini. Menurut kalian, apakah materi ini cukup menarik buat kalian? Sangat menarik ya. Terus bisa nggak kalian praktekkan di kehidupan kalian sehari-hari? Bisa. Mulai nanti malam, setiap malam kita harus melakukan refleksi diri. Kalau sudah malam itu refleksi diri, tenangkan, stop dulu, kemudian bayangkan apa yang sudah kita lakukan hari ini, apakah menyenangkan buat orang lain, apakah menyakitkan buat orang lain, supaya apa? Kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Jadi kalau kita itu menyakiti hati orang lain, kamu juga akan tahu, oh tadi saya membuat teman saya kecewa, oh saya tadi membuat teman saya bahagia. Besok yang baik-baik itu kita tingkatkan, yang jelek-jelek itu kita tinggalkan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih anak-anakku, sepertinya pertemuan untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kalian ada macam permintaan atau bagaimana? Saya usul minggu depan itu pembelajarannya seperti kita bertukar solusi gitu Bu. Jadi ada suatu permasalahan yang kita pecahkan dari orang lain yang menceritakan masalahnya, gitu Bu. Gitu. Jadi kita praktek gitu ya, praktek bermain peran bagaimana mengendalikan emosi ketika kita mengalami peristiwa itu gitu. Jadi nanti kita bisa tukar-tukar sama teman gitu. Tempatnya harus di kelas atau di luar? Enaknya di luar aja, karena itu lebih rileks. Di luar. Pasangannya bisa memilih sendiri atau gimana? Pilih sendiri. Pilih sendiri aja ya. Oh iya, itu sampai lupa. Dari tugas yang sudah kalian kumpulkan ini tadi hasilnya sangat luar biasa. Yang kemarin itu sudah kalian kelas di depan bersama kelompok kalian masing-masing, itu hasilnya luar biasa. Itu terima kasih sekali. Bisa dikembangkan lagi untuk mencari manfaat dari kecerdasan emosi. Saya rasa itu ya.
Oke, untuk teman kita tadi yang dua, kita doakan ya semoga minggu depan besok sudah bisa masuk kembali. Supaya kalian juga mendapatkan manfaat dari ilmu yang sudah saya sampaikan tadi. Tidak ada salahnya kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi yang bisa saya sampaikan dari pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh adalah ini merupakan sesuatu yang baru bagi saya sebagai pengajar. Meskipun saya merasakan bahwa ini sudah sering saya sampaikan atau sudah sering saya lakukan untuk anak didik saya. Jadi melalui pembelajaran sosial emosional ini diharapkan kami sebagai calon guru penggerak dapat menunjukkan pemahaman tentang 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berhubungan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks. Kesadaran penuh atau mindfulness adalah teknik yang dapat membantu kita mengelola proses ini secara lebih efektif. Dan teknik stop adalah teknik yang sangat bagus menurut saya untuk bisa diterapkan kepada anak didik kita ketika mengalami suatu hal kejenuhan tentang belajar. Bapak Ibu guru yang baik, bahwa peran sebagai pendidik adalah tugas mulia, sekaligus membutuhkan keuletan dan kesabaran. Mari kita terus belajar berefleksi, bertumbuh, berbagi, berkolaborasi untuk menjadi lebih baik lagi bagi murid-murid kita. Mengutip dari kata-kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim, besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Apapun perubahan kecil itu, setiap guru mampu melakukan serentak, kapal besar bernama Indonesia itu pasti akan bergerak. Mari kita semua bergerak, tergerak, dan menggerakkan.